Baru-baru ini, media di Amerika memberitakan tentang Google dan beberapa perusahaan besar lain yang memberhentikan sebagian besar pekerja mereka karena posisi mereka digantikan dengan AI atau kecerdasan buatan. Banyak yang memprediksi kalau hal ini akan terus berlanjut, para pegawai akan dirumahkan dan digantikan oleh AI. Padahal sebelumnya, banyak orang memprediksi kalau perusahaan teknologi raksasa bakal lebih sibuk recovery dari efek pandemi, termasuk inflasi, perang, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana dengan kita? Apa kita sudah siap digantikan oleh AI atau robot? Sebelum panik atau buru-buru menjawab pertanyaan di atas, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Memang gerakan menggantikan pekerja manusia dengan AI sudah dimulai, tapi ada beberapa pertimbangan yang perlu kita ketahui supaya gak panik-panik. Apa aja? Mari simak sampai akhir. Pertama, kondisi negara maju berbeda dengan negara berkembang. Untungnya, kita tinggal di Indonesia, negara berkembang, yang sering lupa kalau tugasnya hanya ngembang. Jadi, pahamilah kalau keadaan di negara-negara maju bisa sangat berbeda dengan situasi di negara kita, negara yang masih berkembang. Di negara-negara 4 musim terutama, biaya SDM atau sumber daya manusia lebih mahal daripada pakai mesin. Belum lagi, kebutuhan manusia itu beragam dan kompleks. Misalnya, muncul gerakan pekerja menuntut jam kerja yang lebih singkat, gaji yang lebih tinggi, lalu hari libur yang lebih banyak. Gak bermaksud mengatakan kalau gerakan itu salah, tetapi dari sisi pengusaha, apa yang harus dilakukan jika sudah seperti itu? Sementara di Indonesia sendiri, SDM masih terjangkau, walaupun kualitasnya masih relatif. Selain itu, akses dan harga mesin pun masih beda-beda tipis dengan SDM yang ada. Tambah lagi, jenis-jenis pekerjaan yang ada di Indonesia masih belum banyak yang bisa digantikan oleh AI atau robot. Kedua, membuat AI atau robot yang fungsional itu jauh lebih sulit dan lebih mahal. Banyak orang mengira kesannya mudah sekali menggantikan manusia dengan robot. Padahal, pada prakteknya, tahukah kamu betapa pusingnya membuat robot yang bisa cuci piring seperti kita, manusia? Jangankan robot yang bisa cuci piring seperti manusia, membuat tangan robot seperti desain tangan manusia itu sangat-sangat rumit dan kompleks loh. Apalagi mau membuat robot yang serupa manusia dari atas sampai bawah. Sama seperti robot, AI juga bentuk robot yang tidak punya wujud fisik. Untuk sampai ke AI generatif model seperti yang kita kenal sekarang, ChatGPT, Midjourney, DALL-E, itu memakan waktu yang gak sebentar. Mereka udah mengembangkan AI sejak tahun 1960-an untuk ada di posisi saat ini. Coba hitung berapa lama tuh kira-kira. Lalu, pertimbangkan juga berapa besar biaya yang harus dikeluarkan untuk pengembangan, pembangunan, dan menjalankan teknologi tersebut. Makanya, kita tidak perlu kaget kalau hanya perusahaan besar seperti Google dan Microsoft yang punya dana untuk menggantikan pekerja mereka dengan AI. Wajar, karena Google punya model AI mereka sendiri yang diberi nama Gemini. Sementara, Microsoft udah gandengan dengan OpenAI pengembang ChatGPT dan DALL-E. Ketiga, munculnya lapangan pekerjaan baru yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Sebelum internet jadi bagian dalam kehidupan kita sehari-hari, hampir gak ada manusia yang kepikiran kalau content creator akan jadi lapangan pekerjaan. Gak ada juga yang membayangkan munculnya beragam pekerjaan baru untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan industri. Gak ada juga yang menyangka kita akan punya Bitcoin dan mata uang kripto lainnya. Revolusi industri memang akan menggantikan beberapa pekerjaan dengan pekerjaan baru. Seringkali pekerjaan baru itu gak pernah kita bayangkan sebelumnya. Pada akhirnya, sejarah pun mencatat, teknologi akan menggantikan banyak hal yang berbahaya jika dilakukan manusia, misalnya menjelajahi planet baru, melakukan adegan berbahaya dalam syuting film, dan lain sebagainya. Jadi, daripada kita panik-panik melihat tren ini mulai berlangsung, ada baiknya kita mulai menyiapkan diri dengan hadirnya teknologi baru dan dimulainya revolusi industri kelima. Kalau kamu suka dan tertarik dengan konten seperti ini, silahkan subscribe ke channel saya, dan nyalakan lonceng supaya kamu dapat notifikasi tiap saya mengunggah video baru. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.